Siapa di sini yang sebenarnya kesel banget sama episode di mana Headbook itu terbongkar bahwa pelakunya ada Cantika dan Akila membalas apa yang dilakukan oleh Cantika, bahkan justru dia berusaha untuk diam dan tidak menyebarkan kepada orang lain bahwa pelaku sebenarnya bukan Nadia melainkan Cantika. Dan ketika merespon itu semua, tanggapan Bu Femi ada benernya loh guys. Kalau sampai pada akhirnya si Akila ini koar-koar dan bilang kalau pelakunya adalah Cantika, bisa jadi keadaan justru berbalik. Cantika akan merasa tersakiti dan menjadi korban, sedangkan Akila dianggap playing victim, hingga akhirnya orang-orang bakal jat Akila dan dianggap berlebihan, dan kemudian justru membela Akila dan merasa kasihan sama Cantika. Walaupun di sini awalnya Akila menjadi korban, tapi kalau sampai Akila terlalu vokal, bisa jadi dianggap bahwa dia adalah pelaku kejahatan. Yang bikin greget di sini adalah ketika orang-orang ini tidak sadar bahwa disinilah Cantika memainkan emosinya dan dia mengatakan harus mundur selangkah untuk bisa berjalan beberapa langkah. Jadi ini artinya bahwa permintaan maafnya si Cantika ini nggak tulus. Dia lagi menyusun sebuah strategi untuk bisa menghancurkan Akila dan juga berpikir tentang bagaimana untuk bisa menjauhkan Akila dari Harry dan menyingkirkan Akila dari kehidupan teman-temannya tersebut. Tapi ingat bahwa ini adalah permulaan di mana kasus Headbook yang kebongkar itu adalah sebuah clue. Karena Harry tidak akan tinggal diam, dia tetap akan mencari tahu sebenarnya siapa yang sudah menyabotase pensinya Akila dan juga membuat dia dalam masalah di dalam pensi. Mungkin sekarang belum ketahuan karena Harry belum mendapatkan bukti yang konkret, tapi Mimin yakin banget bahwa dia tidak akan tinggal diam. Dan kasus netizen yang geram dengan keputusannya Akila untuk bisa melepaskan Cantika, ini sudah dikomen sama Bu Femi sendiri dengan mengatakan bahwa si Cantika tidak akan lolos dari sanksi sosial. Mungkin bukan Akila yang bakal keluar-keluar bilang kalau Cantika adalah pelakunya, tapi pasti ada cara tersendiri bagaimana anak-anak 9 ilmu bakal tahu bahwa selama ini orang yang bermasalah di dalam lingkaran mereka adalah Cantika itu. Nah, buat kalian kira-kira siapa nih yang bakal mengungkap kejahatan dari Cantika? Apakah Cantika bakal kepancing lagi dan kemudian dia mengakuinya secara tidak sengaja? Atau justru Slay Queen yang terkenal dengan Ratu Kepo bakal penasaran banget kenapa kasus Headbook itu kemudian ditutup begitu saja tanpa memberitahu siapa pelakunya kepada mereka dan mereka yang bakal mencari tahu sendiri. Aku tunggu ya prediksi kalian di kolom komen.